Saya mengutip terlebih dahulu dan sering saya melakukan kutipan ini, Kiai Haji Hasyim Mujadi, bahwa Indonesia tidak kekurangan orang yang cerdas, Indonesia tidak kekurangan orang yang pintar, tapi Indonesia sangat kurang dengan orang yang benar. Ibu bapak yang dirahmati Allah, ketika kita berbicara tentang generasi yang benar, maka harus kita akui bahwa generasi itu dicetak di lembaga pendidikan. Salah satunya adalah di SMK kita. Maka mau tidak mau, suka tidak suka, kita harus mulai berpikir bagaimana menerjemahkan pendidikan itu hakikatnya adalah memberikan kebenaran. Karena ibu bapak yang dirahmati Allah, banyak pemimpin-pemimpin tidak amanah. Banyak pemimpin menjabat jabatan yang sangat luar biasa, tapi berlaku curang, tapi berlaku korup, tapi mengambil harta, hak anak-anak yatim, orang-orang miskin dan sebagainya. Ini semata-mata ada kekeliruan kalau saya telaah sedikit, ya. Sebagai pendidik tentu saja ada yang salah dari apa yang kita lakukan di lembaga pendidikan. Kenapa? Karena boleh jadi yang kita lakukan itu semata-mata adalah bagaimana anak-anak ini dicakupi dengan materi-materi pembelajaran sesuai dengan koridor hukum yang ada di kurikulum. Kita lebih orientasi bagaimana kurikulum itu tercapai. Kita lebih banyak mencurahkan tenaga dan pikiran, KIKD-nya terlewati dengan baik. Kita bangga kalau anak-anak kita mendapatkan nilai 9 dibandingkan anak-anak kita punya etika yang baik. Kita bangga anak kita pandai berbahasa Inggris ketimbang dia menjalankan sholat. Kita bangga anak-anak kita keluar negeri gitu, dibandingkan anak-anak kita mengaji dan seterusnya dan seterusnya. Kebanyakan niat orang tua menyekolahkan anak itu ibu bapak agar pintar, cerdas. Memang fakta gitu. Faktanya kebanyakan orang tua itu menyekolahkan anak-anak cerdas, sehingga para guru pun sama orientasinya bagaimana anak pinter bahasa Inggris, pinter matematika. Kita marah kalau anak kita itu tidak bisa matematika, gitu ya. Kita marah kalau anak-anak kita tidak bisa mengerjakan soal, gitu. Tapi kita nggak perlu juga lebih telaten dalam sisi-sisi yang lain, ya. Sehingga apa? Harapan orang tua mereka kaya gitu. Bila perlu jadi pejabat. Ini keinginan orang tua yang kemudian diterjemahkan oleh kita sehingga kita push anak ini untuk belajar dengan maksimal gitu ya. Berapa banyak guru bahasa Indonesia kemudian menyentuh pada norma-norma bagaimana memperlakukan orang tua dengan baik. Lupa itu. Ada nggak guru kimia yang kemudian sewaktu-waktu bercerita tentang bagaimana Nabi Musa alaihissalam pernah bertanya kepada Allah menyangkut siapa di antara umatku yang masuk duluan ke surga bersama Nabi Musa alaihissalam? Tidak pernah. Guru matematika fokus dengan matematikanya, guru fisika fokus dengan fisikanya, guru bahasa Indonesia pun sama, bahasa Inggris pun sama. Tidak ada yang menyentuh bagian-bagian dari akhlak anak-anak kita. Padahal kalau kita mau rujuk kontekstual pendidikan, itu sebenarnya adalah bagaimana kita menciptakan generasi-generasi masa yang akan datang untuk senantiasa bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi kita tidak pernah menyentuh ini, Pak. Yang kedua, bagaimana menciptakan kader-kader bangsa kita supaya dia punya akhlak yang mulia. Kita juga nggak menyentuh. Kita lebih menyentuh kepada anak-anak ini pada konteks kecerdasannya saja. Tidak pernah memberikan sentuhan-sentuhan rohani kepada mereka. Sehingga yang mereka tahu, saya cerdas karena memang saya pintar. Saya kaya karena memang saya bekerja. Tapi tidak ada satu anak pun yang berpikir saya kaya, sesungguhnya ada doa orang tua. Saya pintar karena orang tua senantiasa mendoakan saya. Ibu bapak yang dirahmati Allah, saya kira ibu dan bapak paham tentang hal ini. Bagaimana sakitnya ibu melahirkan, bagaimana darah banyak dikeluarkan, bagaimana dalam kondisi nyawa dipertaruhkan ketika melahirkan seorang ibu, bagaimana orang tua laki-laki, bapak mencari nafkah, nyawanya dipertaruhkan untuk mendapatkan rezeki. Pagi buta dia berjalan,
Hujan-kehujanan, panas-kepanasan tidak pernah dirasakan sama anak-anak kita. Kenapa? Karena kita tidak pernah mengingatkan. Makanya wajar kalau anak-anak kita tidak paham bagaimana memperlakukan orang tuanya. Dia taat kepada guru tapi tidak pernah taat kepada orang tua. Dia taat kepada guru karena ketakutan nilainya kecil. Di dunia pendidikan ini ada kekeliruan yang sangat mendasar. Kita lebih cenderung membuat kader bangsa yang keliru. Maaf, contoh. Mudah-mudahan tidak pernah terjadi di sini. Ketika ujian, saya agak miris ketika ada seorang guru mengatakan, sudah, silakan saling contek saja. Yang penting jangan ribut. Suruh nyontek anaknya, yang penting jangan ribut. Kalau anak suruh nyontek, yang penting jangan ribut, kita sedang membuat monster. Kita sedang membuat pemimpin masa depan yang benar-benar curang, gitu ya. Dia ingin mendapatkan, memperoleh apapun sebesar-besarnya untuk kepentingan dirinya, walaupun dengan jalan yang salah. Dia anggap dia itu benar. Kenapa? Karena dulu di bangku sekolahnya diajarkan demikian. Lalu siapa yang salah? Siapa yang salah? Siapa yang keliru? Maka ibu bapak, kalau tadi pagi saya mengatakan, kalau ada anak nyontek pakai paperless dimanapun, sobek. Yang tanggung jawab siapa? Bukan guru, saya Pak. Guru melaksanakan. Sehingga guru tidak perlu takut ketika menyopek, kemudian diancam oleh siswanya. Kemudian ada pihak ketiga yang mengancam dan sebagainya. Saya yang menghadapi, guru yang akan saya lindungi. Kalau kemudian itu menjadikan saya tidak jadi kepala sekolah, lillahi ta'ala saya ikhlas. Kenapa? Karena kebenaran sedang saya perjuangkan.